Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 konsep geografi. I need you more than ever. You wasn't there for me. Oke, ada yang tahu tentang mengapa di Sulawesi Selatan itu tidak semua kota sama dengan kota Makassar? Kenapa tidak semuanya fasilitasnya disamakan, tidak semua dibangun tol di seluruh kota? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ada perbedaan? Kenapa tetap ada desa? Kemudian ada yang tahu kenapa ada wilayah yang sulit sekali diakses, harus menggunakan pesawat. Dan ada juga wilayah yang bisa diakses oleh laut, udara, dan darat. Nah, kemudian ada yang tahu mengapa kita bisa mengetahui suatu lokasi secara akurat? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab menggunakan 10 konsep geografi. Kita masuk ke konsep pertama. Konsep pertama adalah lokasi. Lokasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lokasi relatif dan lokasi absolut. Apa sih perbedaan dari kedua lokasi ini? Perbedaan dari lokasi relatif dan absolut. Jika relatif adalah posisi suatu benda dengan objek yang berada di sekitarnya. Artinya SMA 2 ini berada di sekitar SMA 3. Kemudian wilayah Indonesia dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu adalah contoh dari lokasi relatif, letak objek dengan benda-benda atau hal-hal yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah konsep lokasi absolut. Apa sih itu? Absolut artinya lokasinya sudah pasti, yang ditentukan dari titik koordinat. Nah, titik koordinat inilah yang memudahkan kita untuk mencari suatu lokasi, untuk share log di WA. Nah, itu adalah salah satu konsep absolut, artinya setiap benda di permukaan bumi ini memiliki nilai koordinat. Bahkan kalian pun, dimanapun kalian berada itu memiliki titik koordinat loh. Jika tidak percaya, silahkan share log di WA. Nah, di situ akan ada letak koordinat kalian. Itulah salah satu contoh dari lokasi absolut. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Apa sih itu jarak? Jarak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jarak relatif. Ada yang pernah enggak bilang, biasanya aku 5 menit pergi ke SMA 2, tapi kenapa hari ini 15 menit? Nah, itu adalah konsep jarak relatif. Jarak yang dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang diperoleh di jalan, seperti jika kalian melupakan buku atau melupakan topi, pasti kembali ke rumah, otomatis akan lebih lama ke sekolah. Kemudian jika ada macet nih di jalanan, terutama di kota Makassar, itu akan memperlama waktu kita mencapai tujuan tertentu. Makanya disebut relatif, karena bisa berubah-ubah. Kemudian adalah jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak yang diukur menggunakan satuan kilometer atau meter, seperti jarak dari rumah saya ke sekolah adalah 10 km, dan itu tidak akan pernah berubah karena sudah absolut dan diukur menggunakan satuan kilometer. Bagaimanapun jaraknya akan tetap 10 km. Kemudian kita akan masuk ke konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga adalah konsep pola. Apa itu pola? Kenapa ada konsep pola? Pola adalah konsep yang dimana pernah tidak kalian melewati jalanan ke sekolah, melihat rumah-rumah berjejer di sepanjang jalan. Nah, pembangunan rumah itu mengikuti arah jalan atau berada di pinggir-pinggir jalan. Begitu pula dengan konsep pembangunan rumah di pinggir pantai, itu polanya mengikuti arah garis pantai. Begitu juga dengan di pegunungan dan di tempat-tempat lain. Terkadang ada permukiman yang mengelilingi sumber mata air atau mengelilingi suatu sumur. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian konsep morfologi. Konsep morfologi itu adalah konsep di mana
suatu bentang alam di suatu wilayah itu akan terlihat apakah dia dataran rendah, dataran tinggi, apakah dia pegunungan seperti di Malino. Nah, Malino itu kan dataran tinggi, sedangkan di Makassar itu morfologinya adalah dataran rendah. Kemudian kita akan masuk ke konsep yang keenam. Konsep yang keenam adalah konsep aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Kalian pernah ke Pasar Ciduk, Pasar Sentral, atau pernah ke mall? Nah, itu adalah salah satu dari konsep aglomerasi atau pengelompokan, di mana di suatu pasar akan dikelompokkan para penjual-penjual yang hampir mirip, atau akan dikelompokkan pusat perbelanjaan. Ada juga pusat industri, kemudian pusat budaya, dan pusat-pusat lainnya. Kenapa dikelompokkan? Agar masyarakat mudah menemukan barang yang mereka cari atau mudah dalam mempelajari suatu hal. Makanya sesuatu itu kadang dikelompokkan. Nah, contoh lain adalah wilayah ini SMA 2 juga dikelilingi oleh SMA 3, SMA 8, dan SMA-SMA lain yang berada di dekat sini. Itu juga termasuk salah satu aglomerasi. Oke, apakah sampai sini sudah mengerti? Saya memberikan contoh lain dari aglomerasi. Aglomerasi itu juga bisa berupa pasar tradisional. Kalian jaga pasar itu pasti banyak penjual kan? Ada penjual ikan, penjual ayam, dan berbagai macam penjual. Nah, itu juga contoh dari aglomerasi yang dimana terdapat pusat dari perbelanjaan, baik itu pasar tradisional, pasar modern, sekolah, maupun mall. Itu juga termasuk salah satu pusat perbelanjaan. Kemudian yang ketujuh adalah konsep interaksi dan interdependensi. Apa itu konsep interaksi dan interdependensi? Berasal dari kata interaksi. Artinya kedua wilayah itu menjalin suatu interaksi. Contohnya, Kota Makassar itu menjalin interaksi dengan daerah-daerah lain seperti daerah Malino, daerah Sidrap, Pindrang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan seperti beras dan sayuran. Kemudian, daerah-daerah tersebut juga berinteraksi dengan Makassar untuk memenuhi barang-barang seperti pakaian, peralatan-peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itulah interaksi dan interdependensi yang dimana kedua wilayah saling bertukar barang atau saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedelapan adalah diferensiasi area. Diferensiasi area berasal dari kata different atau berbeda, di mana suatu daerah memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Apa sih contohnya? Contohnya jika masyarakat pegunungan itu berprofesi sebagai petani sayur, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian laut atau pesisir, daerah masyarakat pesisir itu berprofesi sebagai nelayan, dan masyarakat kota itu sebagai orang kantoran atau pusat-pusat industri. Jadi pekerjaan di setiap wilayah itu berbeda-beda. Itulah diferensiasi area. Konsep selanjutnya adalah keterjangkauan. Nah, ini yang dibahas di awal. Ada daerah yang cuma bisa diakses melalui pesawat, tepatnya di daerah Wamena di Papua. Di sana itu cuma bisa menggunakan pesawat untuk pergi ke Wamena. Sedangkan Makassar itu bisa diakses menggunakan perjalanan laut, udara, dan perjalanan darat. Sehingga keterjangkauan ini membahas terkait seberapa mudahnya suatu wilayah untuk dijangkau dan seberapa sulitnya suatu wilayah untuk dijangkau. Sehingga konsep keterjangkauan itu dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk membangun suatu kota. Sehingga kota-kota yang dibangun di seluruh Indonesia adalah kota-kota dengan keterjangkauan yang sangat mudah untuk dicapai, sehingga pertukaran barang, migrasi atau perpindahan penduduk itu mudah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan keruangan atau spatial association.
Nah, apa ini? Apa yang membedakan keterkaitan ruang dan interaksi dan interdependensi? Mari kita bahas. Keterkaitan keruangan itu adalah ruang yang satu dengan ruang yang lain saling berkaitan. Artinya apa? Contoh, jika wilayah hulu atau wilayah pegunungan itu gundul, maka terjadi banjir di wilayah hilir. Itu kan memiliki hubungan. Kenapa terjadi banjir di wilayah hilir? Karena wilayah hulu itu gundul, sehingga hujan yang turun di wilayah hilir itu tidak terserap sepenuhnya dan turun ke bawah alias ke daerah hilir dan menjadi banjir. Jadi setiap wilayah di muka bumi ini memiliki keterkaitan dengan wilayah-wilayah lainnya dari segi fenomena-fenomena yang ada. Seperti contohnya banjir. Banjir itu biasa dari kiriman dari wilayah hulu, dataran tinggi ke dataran rendah. Karena dataran tinggi sudah tidak sanggup menampung air hujan dan sudah kehilangan pohon-pohonnya, sehingga dataran tinggi itu mengirimkan sisa alirannya ke bagian hilir, ke dataran rendah. Itulah keterkaitan keruangan. Kemudian yang terakhir adalah nilai kegunaan. Nah, apa ini nilai kegunaan? Apa contoh dari nilai kegunaan? Contoh nih, jika seorang nelayan ditempatkan di wilayah pegunungan, apakah wilayah pegunungan itu berguna untuk mereka yang berprofesi sebagai nelayan? Tidak kan? Mereka mencari ikan, sedangkan di pegunungan itu tidak ada daerah laut. Para petani ditempatkan di daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu tidak memiliki gunaan bagi petani, karena petani pekerjaannya adalah menanam. Sedangkan di wilayah pesisir itu kita diharuskan atau disesuaikan dengan kondisi alam untuk mencari ikan dan hasil tangkapan laut. Jadi nilai kegunaan adalah jika suatu wilayah itu memiliki kegunaan yang ditetapkan sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Nah, maka dari itu, setelah konsep ke-10 atau konsep nilai kegunaan, berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.